FIFA tidak akan mengizinkan dua pemain keturunan berkualitas, grade A, ini untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Jepang dan Arab Saudi dalam laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga pertama, timnas Indonesia akan langsung mendapat lawan yang sangat berat yakni Jepang pada tanggal 15 November tahun 2024. Berselang 4 hari, skuad Garuda akan ditantang Arab Saudi yang baru saja mengganti pelatih dari Roberto Mancini dan Hervé Renard. Jelang menghadapi dua laga tersebut, pasukan Sintayong dipastikan tak bisa diperkuat oleh 4 keturunan ini karena dilarang FIFA. Berikut dua pemain keturunan, grade A, yang dilarang FIFA untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ryan Flamingo merupakan pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk klub Liga Belanda, Eredivisie. Dia diketahui memiliki darah Indonesia, sehingga disebut-sebut bisa dinaturalisasi untuk memperkuat pasukan Sintayong. Akan tetapi, Ryan Flamingo tidak bisa memperkuat timnas Indonesia khususnya untuk laga lawan Jepang dan Arab Saudi. Usut punya usut, darah Indonesia Ryan Flamingo ternyata berasal dari sang buyut yang membuatnya tidak memenuhi syarat FIFA perihal naturalisasi. Pemain keturunan yang tidak diizinkan FIFA untuk bergabung dengan timnas Indonesia berikutnya adalah Mauresmo Hinoke. Pemain berposisi penyerang ini sebelumnya sempat direkomendasikan oleh pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri untuk dinaturalisasi. Namun, dia memiliki garis keturunan Indonesia dari buyutnya sehingga kemungkinan batal dinaturalisasi PSSI. Dengan demikian, Mauresmo Hinoke senasib dengan Ryan Flamingo yang tidak memenuhi syarat FIFA untuk dinaturalisasi. Komentar mengejutkan Sintayong jelang timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi, sahabat 6 poin. Sintayong, angkat bicara jelang laga skuad Garuda kontra Jepang dan Arab Saudi di matchday ke-5 dan ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 dan tanggal 19 November tahun 2024. Ia mengatakan Jepang sebagai tim yang sulit, namun bukan berarti tak bisa dikalahkan. Sebenarnya Jepang mempunyai kekuatan yang sulit diatasi, namun saya tahu bagaimana menghadapinya sejak saya masih aktif bertugas, kata Sintayong mengutip dari Darinate, Selasa tanggal 29 Oktober tahun 2024. Sintayong sendiri pernah mengalahkan Jepang saat menangani timnas Korea Selatan di ajang EAFF 2017. Tak tanggung-tanggung, Korea Selatan asuhan Sintayong menang 4-1 atas Jepang sekaligus menjadi juara ajang 2 tahunan tersebut. Selain itu, Sintayong juga percaya diri menatap laga kandang kontra Arab Saudi. Ia meyakini timnas Indonesia akan menang atas Green Falcons julukan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Arab Saudi adalah tim yang layak, bagi kita, mengincar kemenangan di kandang sendiri, lanjut pelatih 54 tahun ini. Kelar melewati 4 pertandingan Grup C, timnas Indonesia berada di peringkat 5 klasemen sementara Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 angka. Hasil minor dalam 4 pertandingan itu membuat peluang timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 menipis. Sesuai regulasi, hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung, sedangkan 2 tim di peringkat ketiga dan keempat harus bersaing lagi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, timnas Indonesia harus mencari kemenangan pertama saat menghadapi Jepang atau Arab Saudi jika ingin membuka peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, Sintayong sendiri mengakui target utamanya adalah lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tujuan awal kami adalah lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena timnas terdiri dari pemain-pemain muda, saya rasa daya saing kita semakin meningkat, tutup Sintayong. Timnas Indonesia akan hadapi lawan berat dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertempat di SUGBK, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada tanggal 15 November tahun 2024. Jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia, media Jepang Futabanet menyinggung soal 2 peristiwa besar di sepak bola Indonesia beberapa tahun ke belakang.
Waspadalah timnas Indonesia terkuat, 130 korban di Jawa dan kegagalan tuan rumah Piala Dunia U20, tulis judul media Jepang itu. Dalam ulasannya, disebutkan bahwa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir muncul dua peristiwa besar di sepak bola yang jadi fokus dunia. Yang pertama terjadi pada Oktober tahun 2022 ketika terjadi kerusuhan pada laga domestik di Provinsi Jawa Timur yang mengakibatkan lebih dari 130 korban jiwa, ulas media Jepang itu. Tragedi Kanjuruhan ini dengan jelas membuktikan betapa gila sepak bola di negara itu, tambah media Jepang. Dalam ulasannya berikutnya media Jepang itu juga menyebut soal kegagalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tampaknya ada masalah ketika Israel memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada tahun 2022, namun pada Maret tahun 2023, muncul penolakan. Bahkan saat Presiden Joko Widodo bersikeras untuk tetap jadi tuan rumah, sanksi FIFA tidak bisa dihindarkan, tulis Futabanet. Menurut jurnalis sepak bola Jepang, Yoshiyuki Osumi, timnas Indonesia tidak boleh dipandang sebelah mata. Tim besutan Sintayong kata Osumi telah menjelma menjadi sangat bagus dalam segi taktik dan permainan. Dalam beberapa tahun terakhir, tim ini tidak bisa dianggap remeh, tulis Osumi.